Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Banu Hadiansyah, NPM 18060044, PGSD 5A Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Lampung. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan inklusi di Indonesia. Pendidikan inklusi atau inklusif mulai mengemukakan sejak tahun 1990 ketika Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua yang diteruskan dengan pernyataan Salamanca tentang pendidikan inklusif pada tahun 1994. Pendidikan inklusif memiliki prinsip dasar bahwa selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang memungkinkan ada pada mereka. Pendidikan inklusi adalah sistem pelayanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-temannya seusianya. Pendidikan inklusif telah menjadi perhatian masyarakat dunia. Beberapa pertemuan internasional mendasari pergerakan menuju pendidikan yang berkualitas bagi semua anak melalui pendidikan inklusif. Landasan hukum dan landasan konseptual menjadi landasan bagi gerakan menuju pendidikan inklusif di Indonesia adalah Deklarasi Hak Asasi Manusia, Konferensi Hak Anak, Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua, Persamaan Kesempatan bagi Orang Berkelainan, Pernyataan Salamanca tentang Pendidikan Inklusi, dan lain sebagainya. Konsep pendidikan inklusif muncul dimaksud untuk memberi solusi adanya perlakuan diskriminatif dalam layanan pendidikan, terutama bagi anak-anak penyandang cacat atau anak-anak yang berkebutuhan khusus. Penerapan pendidikan inklusif di Indonesia antara lain, semua anak mempunyai hak yang sama untuk tidak didiskriminasikan dan memperoleh pendidikan yang bermutu. Semua anak mempunyai kemampuan untuk mengikuti pelajaran tanpa melihat kelainan dan kecacatannya. Perbedaan merupakan penguat dalam meningkatkan mutu pembelajaran bagi semua anak. Sekolah dan guru mempunyai kemampuan untuk belajar merespon dari kebutuhan pembelajaran yang berbeda. Pendidikan inklusif yang dimaksud sebagai sistem pelayanan pendidikan yang mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian dari segi kurikulum, sarana prasarana pendidikan maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Manfaat pendidikan inklusif antara lain membangun kesadaran dan konsensus pentingnya pendidikan inklusif sekaligus menghilangkan sikap dan nilai yang diskriminatif. Melibatkan dan memberdayakan masyarakat untuk melakukan analisis situasi pendidikan lokal, mengumpulkan informasi semua anak pada setiap distrik dan mengidentifikasi alasan mengapa mereka tidak sekolah, mengidentifikasi hambatan berkaitan dengan kelainan fisik, sosial, dan masalah lainnya terhadap akses dan pembelajaran, melibatkan masyarakat dalam melakukan perencanaan dan monitoring mutu pendidikan bagi semua anak. Hal-hal yang harus dilakukan, yang harus diperhatikan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yaitu sekolah harus menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan. Sekolah harus siap mengelola kelas yang heterogen dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individual. Guru harus menerapkan pembelajaran yang interaktif. Guru dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi dan sumber daya lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Guru dituntut melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses pendidikan. Sekian paparan tentang inklusi yang ada di Indonesia. Menurut saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.